Halo Sobat Bidik, tahu nggak sih pada Selasa 6 Desember 2022 DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita kenal dengan RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Draft yang disahkan adalah draft akhir di tanggal 30 November 2022. RKUHP ini terdiri dari 624 pasal dan 37 bab. Perlu Sobat Bidik ketahui bahwa hukum pidana di Indonesia selama ini menggunakan KUHP produk Belanda loh. Dan sekarang Indonesia telah memiliki KUHP sendiri. Nah, RKUHP dirancang untuk memberikan kenyamanan serta kemaslahatan bagi masyarakat dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Namun faktanya RKUHP ini dinilai memuat pasal-pasal yang diduga mengancam demokrasi dan dinilai masuk ke ranah privasi. Di sini kita akan membahas pasal-pasal yang menjadi perbincangan warganet. Di antaranya yakni pertama, pasal 252 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap yang mempunyai kekuatan gaib atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain yang dapat membahayakan masyarakat akan dipidana paling lama 1 tahun atau 6 bulan atau kena denda paling banyak kategori 4, yaitu senilai 200 juta rupiah. Kedua, pasal 300 RKUHP tindak pidana agama yang menggantikan konseptual frasa atau penodaan agama diubah menjadi poin-poin yang mengatur tindakan untuk berbicara dan tidak menghasut pihak manapun untuk melakukan penodaan ataupun permusuhan di antara agama akan dipidana 3 tahun penjara. Ketiga, beberapa hal juga perlu diperhatikan dalam RKUHP ini adalah bentuk ketidaksinambungan antara hukuman untuk pasal 602 genosida dan HAM pasal 100 yang sebelumnya secara spesifik telah dibuat, namun justru dengan adanya pasal baru ini dinilai menghilangkan kekhususan serta pendekatan secara lebih rinci terhadap tindak pidana kasus HAM, di mana pasal ini dikritisi karena berpotensi menghambat tindak lanjut terhadap pelanggaran kasus HAM yang sebelumnya. Memang telah diberikan ruang khusus terhadap tindakannya akan dipidana minimal 5 tahun penjara. Namun anehnya setelah pasal HAM tersebut disahkan secara lebih spesifik pada pasal 100, justru sebaliknya mengatakan vonis mati bagi pembunuh, teroris, bandar narkoba bisa berubah apabila pelaku berkelakuan baik. Hal ini menjadi titik balik kontroversial yang paling diperbincangkan karena jelas HAM dan genosida saja hukumannya lebih diberatkan, bahkan lebih dirumitkan agar segala hal yang mereka lakukan sesuai dan seimbang dengan apa yang mereka terima. Tapi kenapa pelaku pembunuhan, teroris, dan bandar narkoba yang jelas merugikan dan secara tidak langsung melakukan pelanggaran HAM diringankan atau mungkin dapat dikatakan lebih diuntungkan karena terbebas dari segala jerat hukuman yang berat atas perbuatan mereka? Keempat, pasal yang juga menjadi kontroversial dalam RKUHP ini adalah menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang disebutkan dalam pasal 218 dan pasal penghinaan terhadap lembaga ataupun badan pemerintahan pada pasal 240. Ini menjadi titik berat dari pasal tersebut untuk menghilangkan jejak-jejak kebencian yang menimbulkan keresahan dan disintegrasi dalam masyarakat. Namun, apakah hal ini menjadi titik balik baru pengendalian pemerintah terhadap hal yang kita lakukan sehingga semua suara dan aspirasi akan terbungkam dan akhirnya hilang? Inilah catatan penting yang harus diwaspadai karena memang sejatinya kritik dan saran terhadap pemerintah atau badan negara sekalipun perlu dilakukan untuk mengkoreksi dan memberi koordinasi baru dalam sistem tatanan umum masyarakat. Ancaman denda bagi setiap orang yang menyerang harkat martabat presiden, wakil presiden, dan penghinaan terhadap lembaga paling lama itu 3 tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori 4 atau setara dengan 200 juta rupiah. Nah, di balik pasal-pasal yang kontroversial ini, RKUHP perlu kita apresiasi secara mendalam karena memang belenggu pemerintahan kolonial masih terekam jelas di daerah bangsa Indonesia, baik dalam segi budaya, wawasan, bahkan pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, membuat RKUHP yang memiliki dasar filosofi dan budaya serta kebutuhan masyarakat Indonesia merupakan hal yang penting dan patut untuk direalisasikan. Nah, gimana nih Sobat Bidik pendapat kamu tentang RKUHP ini? Tulis di kolom komentar ya.